Halo, Assalamualaikum, Vi. Waalaikumsalam Ibu Haji. Gimana? Udah buka loh. Udah baru aja beres buka gue. Kenapa Lam? Besok jangan lupa ya. Apa tuh? Itu, jadwal kajian online. Besok mulainya jam 4 ya. Kok besok sih? Bukannya lusa ya? Apaan sih? Kan tiap Senin, Rabu, sama Jumat. Lah besok kan Senin. Apa, ayo. Apa? Anjir besok udah Rabu ya? Adah, kebanyakan tidur sih lo. Besok ya? Kayaknya besok gue gak bisa deh Lam. Gue ada janji bukber di luar soalnya. Ya elah, Vi. Besok kan mulainya jam 4. Sejam doang. Masih keburu kok. Jalanan suka macet Lam kalau sore. Beneran dah. Alasan mulu lu mah. Udah 2 kali loh lu gak ikutan. Ya. Ikut ya. Ya udah iya Bawel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, di bulan Ramadan kali ini, di episode kali ini kita akan membahas terkait fenomena yang menjadi sangat familiar terutama pasca terjadinya pandemi, yaitu ngaji online, proses belajar agama yang itu dilakukan secara daring. Bagaimana sebetulnya Islam melihat fenomena ngaji online ini yang mungkin dalam beberapa hal menghilangkan aspek-aspek pembiasaan karakteristik yang hanya muncul ketika pembelajarannya bersifat luring atau offline. Nah, kita akan mulai dengan ngaji terlebih dahulu. Kalau kita lihat dalam hadis yang sangat familiar, yang sangat terkenal, mencari ilmu atau belajar itu adalah fardu ain, adalah kewajiban yang mengikat bagi seluruh umat Islam, minal mahdi ilal lahdi, dari sejak lahir hingga kemudian meninggal. Nah, bahkan dalam hadis yang lain itu saking pentingnya belajar, saking pentingnya menuntut ilmu, Rasulullah bahkan sampai menggambarkan bahwa utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun jika cara kita mencari ilmu itu harus membawa kita ke negeri Cina. Nah, ini menarik kemudian bagaimana Rasul menggunakan negara Cina sebagai cara Rasulullah menggambarkan negeri-negeri yang terjauh. Karena pada saat itu kita ingat bahwa ketika peradaban Islam mulai muncul, Republik Tiongkok ini adalah negara yang secara peradaban juga sedemikian maju. Sehingga Rasulullah bilang bahwa self-improvement, bahwa pengembangan diri itu wajib, sehingga para sahabatnya di-encourage atau didorong untuk senantiasa belajar terus-menerus, belajar sungguh-sungguh, tidak hanya dalam konteks ilmu-ilmu yang bersifat keagamaan, tapi juga dalam ilmu-ilmu yang bersifat non-keagamaan. Walaupun kemudian Imam Al-Ghazali memberikan klasifikasi terhadap ilmu pengetahuan ini, sehingga misalkan fardu ain itu hanya berlaku pada ilmu-ilmu agama yang minimal-minimalnya ilmu agama tersebut bisa membantu kita untuk melaksanakan keislaman kita secara ritualistik. Harapannya dari pengetahuan pelaksanaan Islam secara ritualistik itu bisa membawa kita pada Islam yang lebih filosofis, pada Islam yang lebih maknawi, sehingga kemudian semangatnya atau tujuannya bisa kemudian terinternalisasi di dalam diri kita. Sehingga kemudian kita bisa menjadi manusia yang berakhlakul karimah, sebagaimana misi yang diembankan kepada Nabi, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang baik, begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan jika mengaji itu, belajar itu dilakukan secara online? Bagi saya, teknologi adalah medium, adalah alat yang dia akan menjadi baik jika digunakan dengan baik. Ketika ada teknologi yang memungkinkan orang belajar secara lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah, maka tidak ada salahnya untuk orang menggunakan, mengoptimalisasikan teknologi tersebut untuk membantu dia belajar secara sungguh-sungguh, secara terus-menerus. Sehingga saya menyambut baik gitu ya,
kebudayaan atau kultur mengaji secara online ini, yang mana ini mempermudah kita untuk kemudian mendapatkan ilmu. Cuman yang penting untuk kita sadari adalah bahwa kemudahan untuk belajar ini juga kita perlu selektif dalam mencari guru. Kita perlu selektif dalam mencari orang kepada siapa kita ingin belajar. Kenapa? Karena jika kita belajar pada orang yang tidak memiliki kredibilitas keilmuan yang memadai, maka kemudian informasi yang disampaikan bisa jadi berkemungkinan keliru secara tujuan, sehingga kemudian kita bisa terjebak dalam miskonsepsi. Dan ini bukan sesuatu hal yang mustahil, bukan sesuatu hal yang aneh, karena memang ada fenomena yang dalam beberapa riset yang saya baca memunculkan orang-orang yang secara kredibilitas tidak memiliki kemampuan, tapi memiliki kemampuan public speaking yang baik, sehingga kemudian membranding dirinya sebagai katakanlah ustadz. Nah, ini yang perlu kita sikapi bersama, bagaimana cara memilih guru yang tepat. Nah, kemudian persoalan lain yang juga menarik adalah ngaji online ini menghilangkan aspek-aspek penghormatan terhadap proses belajar atau aspek-aspek nurturing karakteristik. Misalkan kalau kita mengaji di pesantren, misalkan ketika kita mengaji, sikap duduk kita diperhatikan, atau kita berpakaian dengan rapi, tapi kalau ngaji online mungkin kita pakai celana pendek atau sambil tiduran, dan seterusnya. Nah, bagi saya ini memang PR yang perlu diselesaikan, tapi terutama dengan menumbuhkan kesadaran diri, tapi bukan berarti adanya titik celah itu membuat kita menjadi anti terhadap ngaji online. Kita mengaji, mengoptimalkan kemudahan yang didapatkan sambil belajar untuk tetap menghormati majelis ilmu, menghormati orang yang memberikan ilmu, dan menghormati proses kita belajar walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Itu saja mungkin untuk episode kali ini terkait ngaji online. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang senantiasa belajar, menjadi pribadi yang menjadi pembelajar seumur hidup sebagaimana yang diamanahkan oleh Nabi kepada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.